Hai, nama saya Bunga. Kali ini saya akan menceritakan tentang kuliner menarik di Kota Makassar. Diawali dengan mie kering. Dengan mie-nya yang dipanggang sampai benar-benar kering, ditambah kuah kental berisi ayam, udang, bakso serta sawi, menjadikan rasanya jadi super nikmat. Kalau ini adalah teman-temanku. Jalang kote. Soal rasa, bentar dulu ya. Selanjutnya ada palu mara. Berbahan dasar ikan, dengan perpaduan kuah yang dimasak dengan bumbu asam Jawa, serai, kunyit, dan bahan pelengkap lainnya, menjadikan ikan palu mara sebagai makanan khas Kota Makassar yang sangat sayang untuk dilewatkan. Bro, si lapar nih. Sop saudara, dengan daging sapi yang menjadi bahan utama dan tambahan bihun, serta perkedel kentang menjadikan makanan ini sangat nikmat. Apalagi disajikan dengan nasi hangat dan ikan bakar. Nah, kalau yang ini, coto Makassar. Dengan perpaduan 40 jenis bumbu lokal yang dimasak dengan daging sapi dan jeroan atau isi perut sapi. Kelezatan coto Makassar akan sangat lengkap bila disajikan dengan ketupat untuk disantap. Nah, ini dia, jalang kote. Sekilas, jajanan ini mirip dengan pastel, namun perbedaannya terletak pada kulitnya. Biasanya kulit pastel lebih tebal dibandingkan jalang kote. Namun, karena berisikan ubi jalar, tauge, daging, dan telur yang telah dipotong menjadi kecil, menjadikan jalang kote terasa sangat nikmat. Jangan lupa pakai sambelnya ya. Pisang ngepe, berbahan dasar pisang kapok yang sudah tua, serta dibakar terlebih dahulu hingga dijepit dengan 2 papan kayu. Apalagi untuk saus atau kuahnya yang terbuat dari air, santan, gula merah, dan daun pandan yang telah direbus. Saat ini rasa pisang epe bertambah dengan rasa coklat, keju, atau varian rasa lainnya. Kebayangkan gimana rasanya? Nah, pisang epe ini biasanya dinikmati pada sore hari hingga malam hari. Makanan selanjutnya adalah konro bakar dan sop konro. Dengan iga sapi, konro bakar terinspirasi dari masakan modern seperti stik. Disajikan dengan bumbu kacang khas Makassar dengan taburan bawang goreng di atasnya. Berbeda dengan konro bakar, sop konro dimasak menggunakan kaldu sapi dan dicampur dengan berbagai macam bumbu. Kacang merah yang dimasak hingga lunak, lalu dihaluskan, kemudian dicampurkan ke dalam kuah. Warna hitam pada kuah konro berasal dari buah keluak
Apabila disantap dengan nasi putih, sop kondro dan kondro bakar akan terasa jauh lebih nikmat. Cari yang segar-segar yuk. Cari yang segar-segar di kota ini. Pisang hijau menjadi pilihan yang sangat tepat. Terbuat dari pisang raja utuh, dibaluti dengan adonan tepung berwarna hijau, serta disajikan dengan es serut dan sirup pisang Ambon. Pisang hijau menjadi alternatif untuk menghilangkan haus dan lapar. Lapar lagi nih. Kali lagi deh. Yang terakhir ada palu basah. Sepintas terlihat sama dengan coto Makassar, namun keduanya sangat berbeda. Letak perbedaannya terdapat pada proses memasaknya. Jeroan untuk palu basah direbus dengan waktu yang lama. Perbedaan lainnya terletak pada kuah palu basah karena ditambahkan kelapa parut yang telah disangrai. Beberapa penikmat juga menambahkan telur untuk dicampur ke dalam kuah, hingga membuat palu basah memiliki rasa kental dan gurih. Ini adalah perjalanan kami. Kuliner Makassar benar-benar membuat kami jatuh cinta pada kota ini. Dan kita sangat beruntung telah mencicipi keunikan dan keberagaman kuliner khas kota Makassar. Semoga kita bisa berpijak kembali di tanah Daeng ini.